Semangat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vika Widya Pratama, SSI MPD. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UKSW. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai salah satu mata kuliah, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan nama program linier. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah program pilihan, di mana dengan bobot SKS-nya 3 SKS. Dan mata kuliah ini memberikan dasar-dasar permasalahan optimasi, khususnya program linier, mengenai formulasi model matematis, kemudian penyelesaian model menggunakan metode grafik dan juga metode simplex, serta analisis sensitivitasnya. Selanjutnya, nanti juga pada mata kuliah ini akan mengembangkan model kepermasalahan dualitas dan penerapan program linier di berbagai ilmu. Contohnya ada di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang peternakan, di bidang kesehatan, dan lain-lainnya. Dan juga termasuk dalam sebuah permasalahan transportasi. Nah, pemanfaatan aplikasi komputer yang disesuaikan seperti Lindo dan lain-lainnya juga akan ada di dalam mata kuliah ini. Kemudian kemampuan akhir tiap tahapan belajar, yang pertama diharapkan mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah program linier ini, maka mampu menjelaskan prinsip-prinsip program linier secara bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung nilai optimasi dengan metode grafik atau metode simplex dalam permasalahan kontekstual baik secara manual maupun dengan bantuan aplikasi. Yang ketiga, mampu menerapkan metode optimasi dalam berbagai ilmu untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis konsep optimalisasi dengan dualitasnya dan dalam hal permasalahan transportasi. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu merancang suatu permasalahan untuk dapat disimpulkan tentang nilai optimasi dengan melibatkan iptek. Nah, metode pembelajaran yang akan digunakan nanti pada proses pembelajaran di mata kuliah program linier ini, yaitu menekankan pada metode kuliah, diskusi dengan model problem solving, dan nantinya juga ada presentasi di kelas, dan pembelajaran yang berbasis project. Sedangkan bahan kajian atau materi pembelajarannya ada 6, yaitu mencakup tentang pengantar program linier, metode grafik, metode simplex, penerapan program linier di berbagai ilmu, dualitas, dan yang terakhir permasalahan transportasi. Sistem pembelajarannya, khusus di dalam perkuliahannya, ini menerapkan secara daring dan luring, ada sinkronus dan asinkronus. Kegiatan perkuliahan secara sinkronus itu dimulai dengan menggunakan Zoom meeting dan meeting-meeting lainnya. Kemudian ada kegiatan asinkronus, di mana kita menggunakan LMS yang disebut sebagai F-Learning, dan video pembelajaran yang saya buat sendiri, yang saya upload di YouTube saya pribadi. Kemudian terkait tugas, proyek, dan nilai akhirnya, komponen penilaian akhirnya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu komponen tugas, yang nantinya selama perkuliahan akan diberikan 5 tugas dengan rata persentasenya sebesar 10%. Sedangkan untuk proyek, selama 1 semester, mahasiswa akan mendapatkan 3 proyek dengan rata-rata persentase proyeknya sebesar 15%, dan 5% dari nilai akhirnya nanti akan diambil dari kehadiran dan partisipasi dalam proses pembelajarannya. Dan berikut merupakan video rekaman saat perkuliahan menggunakan Zoom pada pertemuan pertama, di mana perkuliahan yang akan ditampilkan terdapat kegiatan awal, yaitu membahas mengenai kontrak perkuliahan dan juga langsung masuk ke dalam materi pengantar program linier. Ya, sebelum memulai perkuliahan ada hal-hal penting gitu ya terkait sistem perkuliahan. Kemudian presensi. Nah, presensi ini juga wajib teman-teman taati. Jadi nanti setiap kelas, setiap ada tugas, itu nanti presensi akan saya setting di siasat. Nanti semua materi, kemudian semua ulangan, semua tugas itu akan di-upload di F-Learn. Jadi mohon maaf untuk semua tugas, semua tes,
saya tidak akan menilai kalau teman-teman tidak mengupload di dalam Evlen. Kemudian terkait untuk penilaian, nah nanti silakan teman-teman lihat di bagian announcement gitu ya, pengumuman. Kita ke bobot penilaian dulu teman-teman. Nah, bobot penilaian gitu ya, di sini akan ada project 1 sampai 3 dengan bobotnya 15%. Kemudian tugas, di sini ada tugas 1 sampai tugas 5. Kemudian komponen terakhir itu ada kehadiran. Jadi kehadirannya akan saya berikan bobot 5%. Nah, berikutnya teman-teman, ini untuk kriteria nilai akhir gitu ya. Kalau teman-teman pengen dapat nilai A ya silahkan dapat 80 ke atas. Terkait dengan referensi, nanti kita akan pakai referensi ini teman-teman. Tapi tenang, saya sudah sedikit buat buku gitu ya, modul seperti modul begitu. Jadi nanti teman-teman akan saya bagikan di masing-masing di sini. Ya. Untuk target yang pertama gitu ya, nanti teman-teman ini materinya masih seputar materi SMA. Jadi kalau tadi teman-teman pernah dengar saya ngomong barusan metode simplex, terus uji sensitivitas, transportasi, itu materi yang di luar SMA biasanya. Tapi untuk pengantar ini saya mengambilkan materi yang masih sebatas SMA atau SMK gitu ya. Jadi nanti ada 3 topik gitu ya tentang menggambar grafik, kemudian menentukan sistem pertidaksamaan, dan nanti permodelan. Jadi dari pengantar program linear ini teman-teman tidak diminta untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kita masuk ke, nah ini kerjakan secara manual gitu ya, gambar bukan secara aplikasi gitu ya. Carilah daerah yang dimaksud dari pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan berikut. Nah, kenapa kok saya bilang secara manual? Karena ketika teman-teman menggunakan GeoGebra, boleh enggak? Boleh, silahkan. Tapi ada konsep yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika secara manual, gitu ya, ketika secara manual, maka ada konsep yang harus kita ubah. Ubah yang maksudnya bagaimana? Misalkan kita mau, sebentar. Kalau di GeoGebra itu teman-teman yang punya aplikasi GeoGebra, misalkan kita mau gambar pertama X lebih dari 9. Kalau di GeoGebra X lebih dari 9 berarti garisnya gimana teman-teman? Vertikal atau horizontal? Sudah salah satu nih. Horizontal, Bu. Oh ya, vertikal, Bu. Salah. Vertikal itu berdiri ya? Ya, berdiri, Bu. X lebih dari 9 gitu ya. Nah, kalau pakai aplikasi gitu ya, pakai aplikasi biasanya akan ketemu ada garis ya, garisnya putus-putus. Terus kemudian akan ke arsir yang kanan atau yang kiri kira-kira. Kalau ini daerah dibagi jadi 2, X sama dengan 9, yang diarsir yang daerah kanan atau yang daerah kiri? Lebih dari Daerah kanan, Bu. daerah kanan, betul. Yang diarsir kalau aplikasi itu akan daerah kanan. Ini adalah DP-nya. Nah, menyangkut DP gitu ya, maka teman-teman harus bedakan. DP sama HP. Oh, siapa nih yang bisa jawab nih? Apa bedanya DP? Apa bedanya AP? Kan, ini keaktifan juga saya nilai ya. DP data penyelesaian, kalau HP himpunan penyelesaian. Jadi kalau Herlina bilang DP itu daerah penyelesaian, kalau HP itu himpunan penyelesaian. Betul gitu ya, dari singkatan itu sudah betul. Nah, lalu kalau gambar di sini, yang daerah yang diarsir ini lebih tepatnya HP atau DP ya. Karena di sini termasuk dalam daerah, ya berarti kita pakainya DP, bukan HP. Kalau HP itu berarti yang biasanya ditulis begini loh, gitu ya, X lebih dari 9. Nah, kemudian perbedaan konsep secara manual dan secara aplikasi yang tadi itu terletak pada ini teman-teman. Jadi kita punya perjanjian gitu ya. Perjanjian bahwa ketika kita gambar manual, maka yang salah ini dicoret. Yang salah dicoret itu artinya apa? Ketika kita gambar manual, X sama dengan 9, garisnya putus-putus gitu ya. Kenapa kok garisnya putus-putus? Nah, karena kalau kita punya tanda sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, maka ini garisnya lurus. Tapi kalau kita punya lebih dari dan kurang dari, maka silahkan digambar garis putus-putus.
Artinya apa? Ketika kita punya X lebih dari 9, berarti tepat nilai 9 itu tidak termasuk. Termasuknya berapa? 9,01, 9,5 gitu ya. Maka dari itu dari gambar grafiknya pun ketika dia putus-putus berarti artinya tidak tepat pada nilai 9. Kembali ke perjanjian. Ketika kita gambar secara manual, maka yang salah yang dicoret. Dalam artian ketika salah, daerah yang betul kan kalau X lebih dari 9 itu kan sebelah kanan gitu ya. Nah, tapi karena yang kanan berarti asumsinya ini daerah benar nih. Yang kiri berarti daerah yang salah. Berarti yang diarsir itu adalah daerah sebelah kiri. Kemudian yang bersih kita tuliskan DP. Ngarsirnya pun nggak boleh cuma sampai dari garis putus-putus sampai ke sumbu Y tok, sampai sini tok, terus sampai ke pentok di sumbu X ini tok, nggak boleh. Gitu ya. Jadi yang kita arsir itu ya semua daerah yang ada di sebelah kiri dari garis X sama dengan 9. Nah, itu bedanya gitu ya. Ketika nanti teman-teman mau pakai GeoGebra silahkan. Tapi GeoGebra itu biasanya yang diarsir adalah daerah penyelesaian. Secara manual, daerah penyelesaiannya kita pilih yang bersih, yang benar, yang bersih. Kenapa? Ketika teman-teman menggabungkan gambar, kan besok kan kalau ketemu tidak mungkin hanya satu persamaan saja gitu ya. Nah, bayangkan seperti ini teman-teman. Kemudian daerah yang diarsir itu daerah DP-nya yang di atas garis ini, kemudian daerah yang di atas garis ini. Nah, kemudian DP-nya yang mana? Kan susah gitu ya. Nah, enak kalau DP-nya itu daerah yang bersih. Coba dilihat, oh misalkan tadi garis yang miring ini DP-nya yang atas, berarti yang kita coret-coret yang bagian salah nih. Bagian bawah yang kita coret-coret. Kemudian tadi garis yang vertikal. Vertikal itu tadi yang benar yang daerah kanan, berarti daerah kirinya yang kita coret-coret. Kemudian tadi biasanya batas antara sumbu Y dan sumbu X. Kalau X lebih dari 0, misalkan kita punya X lebih dari 0. X lebih dari 0, berarti kan X ini batasnya antara atas dan bawah. Kalau lebih berarti yang atas yang benar. Berarti yang benar yang dibersih, berarti bawahnya yang kita coret-coret. Kemudian kalau ada syarat, nah nanti ini akan disebut sebagai syarat non-negatif gitu ya. Y lebih dari 0 juga sama, berarti Y ini kan sumbu Y di sini nih. Batasnya antara daerah kanan dan kiri. Kalau lebih berarti yang benar yang sebelah kanan, berarti yang kiri yang dicoret-coret. Nah, kalau secara manual akan kelihatan daerah yang paling bersih inilah daerah DP-nya kita. Sampai sini teman-teman, ini konsep dasar dari menggambar grafik di program linear. Ada yang mau ditanyakan? Gimana Ika? Sudah paham Ika? Sudah, Bu. Sudah ya? Bunga mana Bunga? Ada pertanyaan nggak Bunga? Belum, Bu. Nah, dicoba nih bagian B gitu ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Berarti dia gabungan antara dua pertidaksamaan. Di mana pertidaksamaan yang pertama itu adalah min 2 kurang dari Y. Dan gitu ya, pertidaksamaan yang kedua Y kurang dari 4. Nah, saya kok sampai hampir lupa. Ketika kita mau menggambar gitu ya, mencari daerah penyelesaian itu ada langkahnya, teman-teman. Mencari daerah penyelesaian. Langkah yang pertama gitu ya, langkah yang pertama menggambar garis. Kalau Y lebih dari min 2, berarti kita akan menggambar garis Y sama dengan min 2. Tapi ada tanda bintangnya di sini. Perhatikan, apakah dia digambar dengan garis lurus atau putus-putus. Kemudian setelah menggambar garis Y sama dengan min 2, maka sebetulnya langkah kedua itu pengecekan. Cek daerah yang benar yang mana. Kalau benar berarti bersih gitu ya. Kalau salah berarti nanti rencananya akan dicoret-coret. Bisa seperti ini teman-teman. Y sama dengan min 2. Kan berarti dia gambar garisnya tadi putus-putus gitu ya. Ini Y sama dengan min 2. Kemudian ketika ngecek daerahnya, kita bisa ambil salah satu titik teman-teman sebetulnya. Misalkan yang paling gampang itu biasanya titiknya di 0,0. Nah, cek misalkan ini nggak pakai di sini. Cek 0,0. Nah, 0,0 ini kan X-nya 0, Y-nya 0.
Nah, berarti kita masukkan di sini, Y lebih dari min 2. 0 lebih dari min 2. Benar enggak? Nah, 0 lebih dari min 2 kan harusnya 0. Nah, kalau betul berarti titik 0,0 yang ada di sini, gitu ya, titik 0,0 yang ada di sini, ini sudah mewakili daerah yang ada di atas garis ini daerah yang benar. Jadi yang dicoret-coret yang mana? Ya daerah yang di bawah garis. Kan saya mau ngecek di 1, min 9. Boleh. 1, min 9 itu kan berarti dia akan mewakili daerah yang ada di bawah sini gitu ya. Nah, berarti kalau mewakili daerah di situ gimana? Berarti kita akan ambil Y-nya min 9 lebih dari min 2. Min 9 kok lebih dari min 2? Berarti kan dia salah. Oh, berarti yang diarsir daerah bawah ini akan dicoret-coret. Kemudian langkah terakhir berarti beri gitu ya. Beri keterangan DP-nya yang mana? Daerah 1, daerah 2, daerah 3, atau daerah 4 nih kira-kira Ika. Semua daerah, Bu. Semua daerah 1 sampai 4 ya. Nah, berarti nulisnya jangan kecil di sini gitu ya. Tapi tulis saja yang gede gitu biar mantep. DP gitu. Nanti kita akan buat tugasnya ini yang pertama dalam PDF gitu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan enggak nih teman-teman? Oke, kayak belum, Bu. masih belum. Oke. Nah, berikutnya kebalikannya. Kita disuruh mencari sistem pertidaksamaannya. Nah, ini daerah yang diarsir merupakan DP. Jadi DP-nya ada di sini, dan di sini. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan cari. Nah, garis yang melalui 2 titik, ada yang ingat? Pakai rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, sip. Mantap. Ini Ika ini ya, suaranya ya. Terima kasih Ika. Mencari sistem pertidaksamaan berarti langkah yang pertama itu adalah mencari persamaan garisnya dulu. Bintang 1 ini tadi yang sudah disebutkan si Ika, gitu ya. Nah, nanti setelah mencari persamaan garis, misalkan, oh garisnya 2X min Y sama dengan 3. Ini contohnya, ternyata ngitungnya begini. Oke, ini langkah yang pertama. Nanti kemudian langkah kedua bagaimana? Langkah kedua berarti ambil sembarang titik. DP-nya ini bentuknya apa toh? Bentuknya segitiga. Oh, berarti kalau segitiga itu ada 3 sisi. Kalau ada 3 sisi, berarti nanti ada 3 persamaan atau pertidaksamaan. Persamaan yang pertama, kita ketemunya X min Y sama dengan 3. Kemudian langkah yang kedua, ambil sembarang titik. Kan saya mau ambil titik yang tepat di tengah-tengahnya DP ini. 1, min 1. Langkah kedua, ambil titik misalkan tadi 1, min 1 yang pas ada di DP. Jadi untuk semua garis itu aman. Berarti terus kemudian langkah ketiganya cek untuk menentukan pertidaksamaan. Jadi untuk dicek. Nah, ngeceknya gimana? Kita tadi punya X min Y sama dengan 3. Nah, sama dengannya ini kita tulis titik-titik gitu ya. Nah, 1, min 1 itu X-nya 1, Y-nya kan min 1, titik-titik 3. Nah, kemudian dihitung 2 gitu ya. 2, titik-titik 3. Nah, kita harus isikan pernyataan supaya ini benar. Lihat lagi nih, garisnya lurus apa putus-putus? Oh, garisnya putus-putus. Sehingga nanti kita punya 2 kurang dari 3. Tulis pertidaksamaannya. Langkah keempatnya berarti menulis pertidaksamaannya. Ya kita tulis lagi. Oh, yang tadi itu berarti X min Y. Tandanya sekarang kita punya kurang dari 3. Pertidaksamaan yang kedua gimana? Teman-teman cari. Jadi ada 4 cara untuk mencari pertidaksamaan. Mau tanya, Bu, Ya, silahkan Ika. semisalnya untuk yang cara 2 sama 3 itu digabungin gitu bisa nggak, Bu? Boleh ya? Cara 2 Kayak langkah ya maksudnya, langkah 2 dan langkah langkah 3. Saya lanjutkan lagi. Jam berapa ini? Oh, 1 jam gitu ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, berikutnya nih adalah
memodelkan. Jadi yang pertama ini sebagai contoh yang kasus A. Apa yang menjadi permisalan untuk kasus-kasus di bawah ini? Buat permisalan lengkap dengan keterangannya. Kira-kira apa yang akan kita buat sebagai permisalan? Dimisalkan dengan X dan payung jenis B dimisalkan dengan Y. Ternyata hal ini belum tepat, tapi banyaknya payung jenis A. Payung jenis A sama dengan 40 buah. Terus kalau yang B-nya kurang dari 50. yang 40 tadi tandanya apa? Lebih dari atau kurang Kurang dari? dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 40 ya. Ya, Terus yang B-nya kurang dari 50. yang B-nya kurang dari 50. Oke. Nah, ternyata pemahamannya Iren itu adalah bukan X dan Y lagi gitu ya, tapi A dan B. Boleh. Ya, boleh bebas. Dia mau pakai X atau bisa jadi gitu ya. Atau mau pakai istilah A besar juga enggak apa-apa. Atau ini nanti kita akan gunakan B besar juga enggak apa-apa. Kemudian yang dijawab Iren ini itu termasuk menjawab yang soal nomor 2. Iren bilang kalau ini ya, membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah. Nah, setujukah teman-teman kalau kalimat ini gitu ya, itu akan menjadi pertidaksamaan yang di sini. Artinya tidak kurang itu berarti apa sih? Kalau menurut Difta, apa nih Difta? Kalau menurut saya A lebih dari 40, Bu. A lebih dari 40. Oh, ada jawaban beda lagi. A lebih dari 40. Nah, kalau sekarang saya mau tanya sama Iren deh. Iya, Bu. Kalau tidak kurang dari 40 itu berarti 40 masuk enggak? Salah, Bu. Tadi kurang teliti. Harusnya lebih dari. Oh, lebih Tidak dari. kurang dari 40 kan berarti minimalnya kan 40 ya, Bu. Lebih dari. Nah, sekarang nih pertanyaan buat bersama nih. Tidak kurang dari 40 itu kan berarti lebih dari. Gitu ya. Nah, tidak kurang dari 40 itu lebih dari. Kalau pas 40 masih masuk enggak? Masih masuk, Bu. Masih Masuk, masuk. Bu. Betul. Berarti tandanya bukan lebih dari, tapi lebih dari sama dengan. Kalau sekarang kalimat berikutnya minimal. Wah, kalau minimal itu berarti istilah lainnya Lebih dari sama dengan. pas 50 masuk. Iya, Masuk. masuk, Bu. Jadi berarti lebih dari 5. Pas 50. Pas 50 masuk ya. Berarti tandanya sama yang ini ya. Ya, Bu. Oke. Ini gitu ya. Bisa dipahami ya. Apakah sudah selesai dengan berdua pertidaksamaan ini? Atau masih ada yang lain ini? Belum, Bu. Belum. Masih Soalnya ada apa? jumlah maksimalnya lagi. Ya. Betul. Jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Siapa nih yang bisa nih? Berarti X ditambah Y Kurang dari sama dengan 100. Oke, ya ada Iren dan ada Ika ya. Ya, kurang dari sama dengan 100. Sip, mantap. Sepertinya sih sudah begitu ya. Nah, tapi gitu ya, dalam permodelan matematika, khususnya soal cerita, itu ada syarat tambahan yang namanya syarat non-negatif. Kenapa kok ada syarat non-negatif? Karena secara logika gitu ya, kita tidak akan membuat produksi atau memproduksi payung yang banyaknya negatif 10. Iya caranya. Kalau membuat payung 10 buah, oh berarti sudah pasti tuh kelihatan 10 gitu ya. Berarti dia lebih dari sama dengan
0. Menjawab soal yang ketiga, apa model matematika yang menjadi persamaan optimum dalam menyelesaikan permasalahan berikut? Tujuannya itu mau nyari apa sih? Biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan produksi kedua payung sesuai dengan ketentuan tersebut adalah berapa? Nah, berarti ketika dia berbicara tentang biaya minimum lebih tepatnya gitu ya, maka dia berkaitan dengan biaya produksi. Nah, biasanya dia akan berkaitan dengan biaya produksi. Berarti ketika kita mau mencari biaya minimum atau biasanya ini kita sebut sebagai fungsi tujuan gitu ya. Fungsi tujuan itu ada fungsi negatif minimum, bukan negatif. Fungsi mencari minimum dan fungsi mencari maksimum. Kita bisa tuliskan sebagai fungsi gitu ya. Kalau tadi variabelnya X, Y, kalau sekarang kita mau pakainya variabel A besar sama B besar. Berarti begini teman-teman. Nah, karena dia berkaitan dengan biaya, berarti ya koefisiennya pasti juga ada hubungannya dengan biaya, gitu ya. Berarti dia akan menjadi 20.000 dikalikan banyaknya payung A yang akan diproduksi, ditambah dengan 30.000 dari banyaknya payung B yang akan diproduksi. Seperti ini. FA, B sama dengan 20.000 A ditambah 30.000 B. Atau kita juga bisa menuliskan sebagai Z min. Artinya apa? Fungsi tujuannya kita mau mencari nilai minimum. Ini Z min-nya biasanya kecil, min-nya indeks. Ini ya, semoga nanti teman-teman bisa ya mencari kasus B sampai kasus E. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Masih belum, Bu. Masih belum. Oke. Nah, kalau tidak ada berarti hari ini sudah cukup sekian dulu teman-teman. Yang pasti nanti teman-teman akan mengerjakan soal yang ada di sini. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa download di Flearn. Nah, kemudian untuk presensi nanti silahkan cari yang di kelas Selasa begitu ya. Kelas Selasa ini, nah ini sudah saya buka. Nanti untuk yang hari Jumat juga. Iya, sip. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya yang tanya. Kira-kira tugas-tugas tadi siap dikumpulkan kapan, teman-teman? Kapan? Ya, mau kapan? Sekalian minta save di sini nih. Nanti teman-teman baca secara mandiri ya. Nanti saya akan masukkan materi di metode grafik titik pojok. Oke. Saya rasa pertemuan hari ini cukup gitu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Demikian video saya pada mata kuliah program linear. Terima kasih.